Di pagi subuh yang indah ini Tuhan, kami semua umat-Mu datang tertunduk menghampiri kekudusan-Mu, karena kami semua mengakui bahwa setiap perjalanan kehidupan kami sesungguhnya tidaklah semudah kami membalikkan telapak tangan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan yang kadang-kala membuat iman percaya kami pun menjadi seakan tidak stabil. Kami terbawa oleh arus kehidupan dunia yang kadang membuat kami terombang-ambing oleh berbagai kenyataan hidup yang menantang kami dan pada akhirnya membuat kami melakukan dosa. Kami tidak setia, kami tidak mampu mempertahankan keyakinan kami, dan kami tidak mampu mewujud nyatakan setiap amanat-Mu melalui sikap hidup kami. Karena kami terus terbawa dengan berbagai arus perkembangan zaman yang ada. Betapa kami berdosa kepada Tuhan. Dan karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang mengaku kepada-Mu. Yesus Kristus, kami memberikan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagai jelas pemberitaan anugerah Allah dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 berkata, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena kasih berdiri, kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sesuatu. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa.
persetujuan di rumah Tuhan. Kita boleh menikmati nafas kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Dan hari ini kita pun hendak dibawa pada perenungan sebuah janji yang besar dan penuh pengharapan melalui kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan pada masa itu adalah satu masa yang sulit, di mana gereja sedang mengalami tekanan yang sangat hebat dari negara dan dunia. Masa penganiayaan bagi umat yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga yang mau memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Disadari memang penganiayaan terhadap umat ini dilakukan oleh raja yang senantiasa berupaya untuk menguasai akan kehidupan Asia Kecil, sehingga melalui perikop bacaan ini kita menemukan bahwa yang ada di Asia Kecil yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, ada 7 jemaat ini. Mereka mengalami tekanan, dan termasuk di dalamnya sang rasul pun harus terbuang ke Patmos. Ini Rasul Yohanes ini mereka buang ke Patmos karena dianggap bahwa percaya kepada Yesus dan berupaya untuk menyebarkan tentang Injil. Nah, dalam situasi yang seperti itulah maka Tuhan memberi penglihatan kepada sang Rasul Yohanes, sebagaimana yang kita baca di saat ini, di mana kita menemukan bagaimana penglihatan tentang kerajaan 1000 tahun. Kalau 1000 tahun berarti milenium, di mana dikatakan bahwa iblis diikat dan orang-orang kudus memerintah bersama dengan Kristus. Sehingga dia mau mengungkapkan di ayatnya yang ke-6 bacaan kita, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Itu pun bagian tema renungan kita, di mana kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kadang kita mungkin berpikir, apa maksud 1000 tahun? Apa maksud tentang kebangkitan pertama? Apa maksud tentang kebahagiaan dan kudus yang mau diungkapkan melalui perikop bacaan ini? Sesungguhnya kadang kalau kita membaca sepintas pasti akan membuat orang terbilang bingung. Apa Tuhan? Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh diingatkan lagi tentang firman-Mu yang terus mau mengajarkan kami bagaimana kami mampu
menjalani kehidupan yang tetap setia, yang tetap taat, walaupun ada begitu banyak tantangan, ada situasi yang kadang kala sulit menerima kami, tetapi bagaimana Engkau akan menyertai, memberkati kami, membawa kami pada kebahagiaan kehidupan yang kudus saat mana kami berupaya sedapat mungkin untuk tetap ada dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Kami tidak akan pernah goyah dengan setiap godaan, dengan setiap cobaan dan tekanan yang ada. Tetapi kami akan berupaya untuk selalu menjalani kehidupan dalam iman, hidup dalam kebenaran menurut petunjuk firman-Mu. Sehingga apa yang Engkau janjikan bagi kehidupan jemaat di Asia Kecil di masa kita Wahyu, biarlah kiranya ini pun menjadi satu pengharapan bagi kami, dan kami boleh memiliki kehidupan yang terus setia dan taat dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami semua berdoa untuk perjalanan gereja Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah tantangan dan persoalan dunia yang ada. Ya kiranya Engkau yang merangkul semua badan pekerja, majelis sinode, badan pekerja, majelis wilayah, tapi juga badan pekerja, majelis jemaat. Dan semua penanggung mitra, semua komisi kerja, semua UPK mitra, semua panitia hari raya gerejawi Panji Yosua, serta pengurus kelompok pelayanan lansia, serta mereka semua yang terlibat secara langsung dalam pemberian diri lewat pelayanan yang ada. Biar kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan kami semua untuk melayani Tuhan. Biar kiranya hikmat dan bijaksana saling mendukung, saling menolong dalam program-program pelayanan mampu kami jalani dengan segala baik, sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Untuk Adi Mario Abraham Makahawe, Bapak Jenny Mangke, Bapak Randy Gerald Tantuni, Saudari Putri Kristani Rumambi, Ibu Wihelmina Marius, Bapak Jofri Buan, Saudara Andika Lidianto, Saudara Mikael Sumako, Ibu Maria Oham, Saudara Injili Korompis, Ibu Mei, Ibu Belaka, dan keluarga rombongan Mangke yang menikmati perjalanan hidup rombongan. Diberkati kiranya setiap pribadi, setiap keluarga yang boleh alami sukacita umur yang panjang. Kiranya setiap harapan yang ada dalam diri mereka, salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus